Halo Indonesia, jumpa lagi bersama saya Frances Corner. Saya sedang berada di amphitheater, tapi kali ini berada di alam ya, di hutan pinus di Orchid Forest Lembang. Nah ini lokasinya. Oke, tetap ikuti terus ya perjalanan saya di channel Frances Corner. Salam dari Orchid Forest Lembang, mantap. Halo anak-anakku sekalian di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan kembali ya membahas soal berkaitan dengan lingkaran 2 ya. Semoga ini soal-soal yang saya tawarkan ini dapat mengasah kalian untuk lebih mantap lagi ya dalam belajar matematika di bidang lingkaran 2. Soal nomor 1 sebagai soal pembuka adalah soal tricky seperti biasa ya. Diketahui gambar sudut AOB-nya 120 derajat, ditanya jumlah dari sudut OAC dan sudut OBC. Hati-hati, soal seringkali kelihatannya sama, yaitu kelihatannya sudutnya sama, tapi sekali lagi jangan pernah melihat soal itu tanpa data yang detail seperti ini. Kita lihat sama-sama ya. Yang pertama harus kita cari adalah sudut ACB, yaitu setengah kali 112 derajat, di mana sudut ACB-nya itu sudut keliling dan sudut AOB-nya adalah sudut pusat ya. Jadi setengahnya dari 112 yaitu 56 derajat. Nah, perhatikan baik-baik. Garis CO itu sama dengan garis AO, sehingga sudutnya sama, itu yang bulatan biru. Oke ya. Kemudian, ada bulatan merah, juga sama. Karena apa? CO juga sama dengan BO, karena jari-jari. Namun, kedua bulatan itu belum tentu sama, baik yang merah maupun yang biru. Nah, yang ditanya adalah sudut OAC ditambah sudut OBC. Seperti itu ya. Jadi, yang ditanya adalah bulatan merah ditambah bulatan biru berapa? Nah, jawabannya adalah 56 derajat. Ya, jadi ini soal ini tadi seperti saya bilang di awal adalah soal yang sangat tricky sekali. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terjebak. Ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini berkaitan dengan aljabar, tapi tidak usah khawatir ya. Sudut KOL itu sudut pusat, sementara sudut KML adalah sudut keliling. Sehingga sudut KML adalah setengah dari sudut KOL. Nah, Pak, itu sudut KOL-nya ada 2x plus 4. Ingat anak-anakku sekalian, kita sederhanakan, tetap saja sudut KOL seperti itu. Jadi sudut KOL-nya kita temu dulu tuh, 104 derajat. Artinya, 2x plus 4 sama dengan 104 derajat. Jadi kalau ada masalah itu, misalkan masalahnya berat kayak ada 2x plus 4-nya, tenang dulu aja. Tetapkan saja menjadi sudut KOL. Ya. Di sini kita baru cari x-nya. X-nya yaitu 50 derajat. Jadi ini soal tricky yang kedua ya. Oke, sekarang saya akan lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini berkaitan dengan kita bisa mengerjakannya macam-macam ya. Saya menggunakan cara ini. Nah, anakku sekalian, saya menggunakan cara kelas 7. Kalian bisa gunakan cara kelas 8, silahkan saja. Ya, tapi saya menggunakan cara kelas 7, menggunakan aturan sudut luar segitiga. Ya, jadi sudut KPL itu yang 26 derajat ditambah sudut PKM ya. Itu sama dengan sudut KML. Ya, jadi seperti itu. Jadi sudut KML-nya saya ketemu 58 derajat. Nah, yang ditanya adalah busur KL. Busur KL itu adalah sudut pusat. Sudut kelilingnya siapa? Sudut KML. Ya, jadi 2 kalinya dari sudut KML. Hasilnya adalah 116 derajat. Ini cara saya. Saya menggunakan pendekatan dari kelas 7. Pak, boleh nggak pakai cara yang kelas 8? Pakai sudut luar keliling lingkaran ya, sama sudut dalam. Oh, silahkan saja. Boleh kalian gunakan itu. Ya. Jadi supaya kalian mendapatkan cara-cara, bukan hanya satu cara dari saya gitu ya. Ada 2 cara. Dari kalian 1, dari saya 1. Jadi makin melengkapi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini berkaitan dengan sifat ya. Tolong diingat baik-baik di sana. Ya, sudut ACB sama dengan sudut ADB sama dengan sudut AEB. Itu menghadap ke busur yang warna merah itu, yaitu AB. Ya, jadi ini sifat.
Sehingga kita bisa peroleh anak-anakku sekalian. Sudut ACB-nya adalah setengah dari 96 derajat. Ya, 48 derajat. Di mana sudut AOB-nya itu sebagai sudut pusat ya. Nah, itu tadi saya kembalikan lagi di awal ya, statement awal. Sudut ACB sama dengan sudut ADB sama dengan sudut AEB sama dengan 48 derajat. Sekarang kita akan cari X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Sudut ACB 48 derajat. Nah, diketahui dia 2X, maka X-nya ketemu 24. Beres ya? Sudut ADB, sekarang kita cari. Itu adalah 3Y. Nah, maka Y-nya ketemu 16 derajat. Sudut AEB, yang terakhir, adalah 4Z. Z-nya ketemu 12 derajat. Sehingga nilai X min 2Y plus Z, nah kalian bisa hitung sendiri, dan hasilnya adalah 4 derajat. Saya rasa ini cukup memudahkan kalian jika, nah saya ulang ya, jika kalian memahami sifat dari sudut pusat dan sudut keliling. Jadi pahami dulu konsepnya, pasti bisa. Selamat, kalian sudah mencapai soal nomor 4, dan kita akan menaikkan level kita ke soal yang nomor 5. Nah, saat ini saya akan membahas dengan 2 cara nih. Kalau tadi kan saya 1, kalian 1 gitu ya pada soal nomor 3. Nah, sekarang soal nomor 5 dua-duanya dari saya. Mudah-mudahan kalian punya cara ketiga. Nanti kalian bisa bagikan juga cara tersebut ya di kolom komentar. Oke. Cara pertama. Nah, ini saya membuat garis bantu AO dan OE gitu ya. Nah, kalian bisa lihat baik-baik di situ 90 derajat. Lalu ingat, saya pakai aturannya kelas 7 ini, yaitu segi 4. Pada bangun segi 4 A, G, E, O itu kan segi 4 tuh, ya. Bentuknya itu layang-layang tuh. Nah, kita bisa cari sudut AOE-nya. Kan jumlah sudutnya 360 derajat kalau segi 4 ya. Maka sudut AOE yang minor 132 derajat gitu ya. Lalu yang mayornya yaitu yang di belakangnya ya, yaitu 228 derajat. Seperti itu ya. Nah, saya tambahkan ada titik P dan titik Q untuk membantu kita ya. Nah, sekarang kita lihat, perhatikan baik-baik tuh. Sudut PAB saya misalkan sebagai X, sehingga sudut BAO-nya, nah itu yang warna biru, 90 min X. Dan sudut DEQ adalah Y, sehingga sudut DEO-nya adalah 90 min Y. Seperti itu ya. Nah, lalu saya gunakan seperti ini. Tadi kan ada sudut AOE mayor, ditambah dengan sudut BAO yang warna biru, ditambah sudut DEO yang warna hijau, ditambah 30 derajat, yaitu sudut ACE-nya itu sama dengan 360 derajat. Jadi bentuk ACEO itu adalah segi 4 juga ya. Sehingga diperoleh seperti itu. Mohon diperhatikan, ada tanda-tanda di sana ya, minus X, minus Y. Ya, seperti itu perhitungannya. Sehingga kita peroleh X plus Y-nya 78 derajat. Ya, sampai sini saya harap kalian memahaminya. Nah, AB adalah 2X. Ya. AB, busur AB itu adalah 2X. Dan busur DE itu adalah 2Y. Ingat, ini juga punya aturan ya. Aturan pada sudut pada lingkaran. Seperti itu ya. Sehingga AE mayornya itu terdiri dari apa sih? Dari busur AB, busur DE, dan busur BD. Ya. Seperti itu. Itu tadi kita dapat X plus Y-nya 78, maka BD-nya kita dapat sama dengan 72 derajat. Sehingga kita peroleh sudut BFD sama dengan setengah kali busur BD, yaitu 36 derajat. Sekali lagi, ini cara yang pertama. Kok panjang, Pak? Ya tidak masalah, karena memang kadang-kadang kita bertemu dengan soal-soal yang memang harus dengan cara yang panjang ya. Kalau kalian juga menghadapi permasalahan kan kadang ada yang gampang, ada yang kategorinya menantang gitu ya. Saya mengambil kata menantang supaya ini lebih positif saja ke kalian ya. Oke, sekarang cara keduanya bagaimana? Cara keduanya saya pakai konsep tentang sudut luar keliling lingkaran ya.
Nah, kalian perhatikan di sana. Ada AE mayor, busur AE mayor, dan ada busur AE minor. Ya, 48 itu diperoleh dari rumus ini nih, sebetulnya. Ya, tapi sebelumnya kita lihat dulu nih. AE mayor kalau ditambah AE minor kan 360 derajat. Nah, kalau itu saya rubah menjadi seperti itu, ya. Nah, saya kembali ke tadi. 48 derajat itu adalah sudut luar keliling lingkaran. Rumusnya apa? Setengah dari selisih kedua busur tadi, yaitu busur AE mayor dikurangi dengan AE minor, yaitu seperti ini, nak. Nah, setengahnya saya kalikan dengan 48 ya. Jadi kalau setengah di ruas kanan dikalikan dengan ke ruas kiri, maka dikalinya dengan 2/1, bukan dengan setengah. Mohon hati-hati ya. Seperti itu. Sehingga kita peroleh X-nya itu 132 derajat. X-nya itu adalah siapa? X-nya adalah AE minor. Ya. Oke, sampai sini silakan dilihat sejenak. Baik. Nah, sekarang perhatikan yang bagian AE minor ya. AE minornya masih. Nah, lalu di sana ada saya buat lengkungan warna hijau. Nah, 30 derajat itu adalah selisih dari AE minor dikurangi dengan busur BD. Ya, dari sudut ACE itu adalah seperti itu. Kita menggunakan aturan lagi. Sudut luar keliling lingkaran. Ya, setengah dikali 132 derajat dikurangi busur BD. Ya, setengahnya di ruas kanan pindah ke ruas kiri dikali menjadi 2/1 ya. Dikali dengan 30 menjadi 60. Seperti itu, sehingga BD-nya diperoleh 72 derajat. Dan finishing, sudut BFD adalah sudut keliling yang menghadap BD. Ya, sehingga kita dapat peroleh sudut BFD-nya adalah 36 derajat. Cara mana yang lebih mudah? Saya serahkan kepada kalian. Atau kalian punya cara baru, silahkan. Dan bisa dibagikan di kolom komentar. Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kalian. Salam Bhinneka.